Oke, welcome back teman-teman ya di channelku Vincent Lianto. Lu kok bisa aku? Jadi kali ini aku ingin bertanya nih buat kalian semua. Kalian ada nggak sih yang penasaran tax planning atau cara menghemat pajak dengan memanfaatkan transaksi lintas negara? Atau mungkin kepemilikan struktur bisnis yang mengoptimalkan kepemilikannya dengan perusahaan-perusahaan lintas negara. Berapa sih pajak yang bisa dihemat? Apakah ini memungkinkan dan legal? Nah, yuk kita bahas. Jadi kali ini kita akan belajar dari studi kasus Google ya, perusahaan Google atau induk perusahaannya namanya Alphabet ya. Nah, siapa sih yang nggak tahu Google begitu ya? Perusahaan yang sebenarnya didirikan di USA atau Amerika Serikat begitu ya. Tetapi dia itu sempat menggunakan tax planning lintas negara dengan memanfaatkan beberapa negara seperti Irlandia dan Belanda serta Virgin Island ya. Nah, kali ini aku akan paparkan ke kalian step by step yang bisa kita pelajari dari pengalamannya Google. Skema tax planning yang digunakan Google itu ada namanya keren banget, yaitu Double Irish with Dutch Sandwich. Ini adalah skema yang legal untuk memanfaatkan celah peraturan perpajakan lintas negara dengan mendirikan beberapa perusahaan di negara-negara yang menjadi objeknya. Jadi langkah atau ceritanya yang pertama adalah, jadi Google ini didirikan awal mulanya di Amerika Serikat, di mana Google seperti yang kalian ketahui merupakan perusahaan raksasa yang menghasilkan banyak sekali penghasilan melalui salah satunya iklan. Kalau semua penghasilannya yang luar biasa dari berbagai macam negara itu harus membayar pajak di Amerika Serikat, oleh sebab Amerika Serikat itu memiliki asas perpajakan asas domisili, maka Google harus membayar semua penghasilannya dia yang begitu besar dengan tarif 35% sebelum tahun 2017 atau setelah 2017 disesuaikan menjadi 21%. Selanjutnya Google mendirikan sebuah perusahaan di Irlandia. Kenapa Irlandia? Irlandia itu adalah salah satu negara yang memiliki tingkat atau tarif pajak cukup rendah, hanya sebesar 12,5%. Dengan demikian Google mendirikan sebuah perusahaan bernama Google Ireland Holding. Perusahaan ini menjadi perusahaan yang memiliki semua hak cipta dan intelektual properti milik Google seperti algoritma dan lain sebagainya. Lalu apa gunanya? Jadi semua perusahaan atau anak perusahaan Google yang berdiri di Asia dan Eropa harus membayar biaya lisensi kepada anak perusahaan atau perusahaan yang didirikan oleh Google di Irlandia. Jadi semua perusahaannya itu akan membayar biaya lisensi yang ditagihkan oleh perusahaan yang ada di Irlandia tersebut. Jadi bayar tagihan vendor, guys. Selanjutnya setelah semua uang dari perusahaan-perusahaan di Asia dan Eropa itu ditransferkan kepada perusahaan Google yang ada di Irlandia, Google lalu melibatkan negara Belanda. Kenapa Belanda? Jadi Belanda itu memiliki banyak perjanjian penghindaran pajak berganda dengan banyak sekali perusahaan, seperti salah satunya Irlandia, di mana hal ini memungkinkan transfer uang dari sebuah negara ke negara Belanda tanpa dikenakan pajak lagi. Kemudian dari situ anak perusahaan Google yang ada di Irlandia sebagai pemilik intelektual propertinya tadi yang sudah menagihkan semua biaya-biaya lisensi kepada perusahaan-perusahaan lain di Asia dan Eropa itu melakukan transfer uangnya ke perusahaan yang didirikan oleh Google di Belanda. Jadi dari Irlandia dipindahkan ke Belanda. Dari situ tidak ada pajak yang dikenakan lagi oleh negara Belanda karena
perjanjian penghindaran pajak berganda yang sudah disepakati Belanda dengan banyak negara lainnya. Oke, setelah uangnya sampai ke Belanda, Google mengalirkan uangnya kembali ke Irlandia atau tepatnya ke Bermuda. Di sana ya, dari Belanda pada saat mentransferkan uang ke negara Irlandia, khususnya lokasinya itu di tempat Bermuda, Bermuda itu tidak mengenal yang namanya pajak atas penghasilan atau biasanya kita sebut tidak ada income tax yang dikenal di sana. Oleh sebab itu uang yang sudah sempat masuk ke Belanda ditransfer lagi ke Bermuda, di sana tidak dikenakan pajak sama sekali dan selesai. Berakhirlah semua uang yang dimiliki oleh Google bermuara di Bermuda dan tetap di sana untuk dipupuk sebanyak-banyaknya dengan catatan bahwa sedari awal sampai berakhir di Bermuda pajak penghasilan yang dikenakan sangat-sangat rendah. Oke, apa hasilnya dari semua skema yang sudah dibikin oleh Google? Skemanya itu menghasilkan yang pertama, Google tidak perlu membayar pajak yang tinggi di Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, dengan memanfaatkan tarif pajak yang rendah di Irlandia dan memanfaatkan transfer dana sementara ke Belanda, serta dari Belanda dipindahkan ke Bermuda, terjadi aliran dana lintas negara tanpa perlu bayar pajak yang tinggi. Dan singkatnya, selesainya pada saat uangnya ada di Bermuda, Google tinggal memupuk uangnya sebanyak mungkin. Dan singkatnya atau kesimpulan akhirnya, Google hanya perlu membayar pajak penghasilan efektif sebesar 8% saja. Jadi ringkasan alurnya adalah seperti yang tadi sudah aku jabarkan dan ini aku singkatkan buat kalian. Perusahaan seperti Google yang awalnya ada di Amerika Serikat mendirikan perusahaan yang ada di Irlandia. Kemudian dari Irlandia itu menagihkan semua biaya lisensi kepada anak-anak perusahaan lainnya yang ada di Asia dan Eropa. Masuk ke Irlandia hanya bayar pajak 12,5%. Kemudian dialihkan ke Belanda. Di Belanda tidak kena pajak penghasilan sama sekali, karena terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda antara Belanda dengan banyak negara termasuk Irlandia, sehingga tidak pernah ada pajak yang dikenakan atas uang yang sudah dipajaki di Irlandia. Dari Belanda dikembalikan lagi ke Irlandia, ke perusahaan yang ada di Irlandia tetapi berbasisnya di Bermuda, dan Bermuda itu tidak mengenal yang namanya pajak penghasilan atau 0%. Kalau kita buat analogi, Irlandia itu seperti halnya gelandang utama yang menerima bola pertama atau mendapatkan keuntungan pertama. Kemudian dari gelandang pertamanya tadi yang menerima bola, dia oper ke seorang striker pasif yang ada di depan saja, tetapi tugasnya hanya memantulkan bola kepada gelandang utamanya lagi. Dan Bermuda itu ibarat sebuah gawang kosong yang paling enak dan mudah untuk meletuskan tuh bola masuk ke sana demi meningkatkan pundi-pundi dari perusahaan Google tanpa pernah melibatkan Amerika Serikat sama sekali yang memiliki tarif pajak tinggi. Oke, tapi itu hanya histori. Karena apa? Karena Irlandia sudah membatasi skema tax planning ini sejak tahun 2014 dan full ditutup sejak tahun 2020. Jadi Google sudah harus mengganti skema tax planningnya lagi. Tetapi apa yang bisa kita petik dari sini? Yang bisa kita petik adalah sometimes dengan memanfaatkan perjanjian penghindaran pajak berganda dan celah peraturan perpajakan di tiap-tiap negara multinasional nih ya, kita bilang kita bisa mendapatkan tax efisiensi yang sangat tinggi dengan skema yang kita rancang pastinya. Pemahaman terhadap peraturan dan celah peraturan penghindaran pajak berganda itu sangat penting untuk bisa kita manfaatkan. Banyak-banyaknya belajar dan susunlah tax planningmu sedemikian rupa. Oke? Like jika suka, komen kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, nanti aku akan jawab.
Dan jangan lupa subscribe untuk dapatkan konten-konten bermanfaat seperti ini lagi di channelku. Thank you, see you.